Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Disha Januari dengan NIM 6704220038. Saya dari kelas 4 dan dari kelompok 9 manajemen produk. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari single channel, pemanfaatan single channel, dan bagaimana Shell mengimplementasikan single channel tersebut pada perusahaannya. Untuk pembagiannya, Mufidah akan menjelaskan pengertian dan manfaat dari single channel. Lalu Andika Rahmat akan menjelaskan mengenai pengimplementasian single channel oleh perusahaan Shell. Selamat disimak videonya. Baik, nama saya Mufidah Muklisah dengan NIM 6704223022. Di sini saya akan membacakan ataupun menjelaskan tentang single channel. Jadi, single channel dalam konteks perusahaan merujuk pada pendekatan di mana perusahaan fokus pada satu saluran distribusi tunggal untuk menjual produk ataupun layanan mereka kepada pelanggan. Dalam single channel, perusahaan memilih satu saluran yang dianggap paling efektif atau sesuai dengan target pasar mereka dan berfokus sepenuhnya pada saluran tersebut. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih pendekatan single channel. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Dengan menggunakan satu saluran distribusi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat menyusun strategi pemasaran, manajemen persediaan, dan layanan pelanggan dengan lebih terfokus. Kemudian menghasilkan efisiensi operasional yang jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi merek. Dalam single channel, perusahaan dapat lebih mudah mengkontrol pesan dan pengalaman pelanggan yang diterima. Hal ini membantu dalam membangun dan memelihara konsisten merek perusahaan. Karena semua interaksi dengan pelanggan terjadi melalui saluran distribusi yang sama. Selanjutnya yaitu adalah peningkatan kerjasama dengan mitra bisnis. Dalam single channel, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan bisnis mitra mereka. Mereka dapat bekerja sama dengan mitra distribusi dan mengoptimalkan proses pengiriman, kemudian dapat juga memperkuat branding dan meningkatkan layanan pelanggan secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu adalah fokus pada segmen pasar yang tepat. Dengan memilih saluran distribusi yang sesuai dengan target pasar mereka, perusahaan dapat fokus pada segmen pelanggan yang paling relevan dan berpotensi menghasilkan penjualan yang jauh lebih tinggi. Ini membantu perusahaan menyelaraskan strategi pemasaran dan penjualan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Oke, jadi implementasi dari perusahaan Shell yaitu Shell sangat antusias untuk meningkatkan pangsa pasar domestik dan bahkan terbesar kedua setelah Pertamina. Dan untuk saat ini, PT Shell Indonesia telah mempunyai 20 SPBU yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Shell Indonesia telah menyusun strategi memperluas jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Bahkan, Shell Indonesia sedang menerapkan strategi first mover untung. Memasuki pasar Indonesia, faktor tersebut telah mempercepat pertumbuhan industri pelumas dan BBM di Indonesia. Selain itu, Shell Indonesia juga mempunyai keunggulan dalam kualitas produk dan pelayanan yang ditunjang oleh teknologi dan inovasi. Kompetensi tersebut membentuk brand image pasar internasional dan terutama di pasar Indonesia. Shell Indonesia akan melakukan pengembangan bisnis di pasar Indonesia apabila pangsa pasar yang berhasil dicapai pada tingkat selayaknya, membangun kilang dan infrastruktur lainnya, yaitu 500.000 barel tiap hari. Shell
berkomitmen untuk menjalin kolaborasi dan berbagai pihak dalam upaya mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan mempersiapkan ketahanan energi. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 9. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.